Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 8 itu ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang analisis permasalahan terbengkalainya aset dan kurangnya pengawasan dalam tata kelola di Desa Kedemangan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada Akmal Muhajir sebagai ketua kelompok dari kelompok 8. Berikutnya ada saya, Dani Valdo Hasirait. Ada juga Saudari Zarawani Amelia, Saudari Oktara Mayanti, Saudari Utari Triwayuni, dan juga Saudari Nagita Safitri. Di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang situasi Desa Kedemangan. Jadi Desa Kedemangan ini itu berada di Kabupaten Muaro Jambi, yang dimana ini memiliki potensi besar melalui aset desa yang meliputi tanah, infrastruktur, dan fasilitas umum. Namun pengelolaan aset di desa ini menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya inventaris, penggunaan aset yang tidak efisien, dan transparansi yang rendah, kurangnya pemeliharaan, serta keamanan aset yang lemah. Kondisi ini berdampak pada pemanfaatan aset yang kurang optimal, serta mengganggu pelayanan masyarakat, dengan pengelolaan yang menjadi sumber utama peningkatan kesejahteraan utama. Jadi, batas-batas dari wilayah Desa Kedemangan ini, yang pertama itu dari sebelah utara, itu berbatasan dengan Desa Tunas Mudo. Yang kedua ada sebelah selatan berbatasan dengan Desa Setiris. Yang ketiga ada sebelah barat yang berbatasan dengan Desa Rengas Bandung. Yang keempat ada sebelah timur berbatasan dengan Desa Sekerman. Jadi di Desa Kedemangan ini itu memiliki dua dusun, yaitu Dusun Simpang Setiris dan Dusun Talang Rejo. Nah, di sini juga desa memiliki aset. Yang pertama ada gedung balai desa, yang kedua ada gedung kantor desa, ketiga ada posyandu, keempat kendaraan dinas, kelima bumdes, keenam ruko grosir, ketujuh kebun sawit, kedelapan komputer meja, lemari kaca, kursi printer, AC dan alat-alat elektronik lainnya. Yang kesembilan ada tenda, kursi dan sewa alat musik. Yang kesepuluh ada tanah kas desa. Yang kesebelas ada jalan desa. Yang kedua belas puskesmas dan yang ketiga belas masjid. Selanjutnya di sini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan aset desa yang dijelaskan oleh Utari Triwayuni. Pada Utari, mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengelolaan aset Desa Kedemangan dalam pengelolaan aset, yaitu dalam proses inventarisasi aset desa. Kedemangan melaksanakan beberapa tahapan yang pangan oleh kepala desa dan kaum kaum umum. Pertama-tama mereka melakukan perencanaan yang cukup pengeluaran untuk aset. Yang kedua, pengadaan barang pegawai. Yang ketiga, barang dan jasa, serta belanja modal seperti pembangunan infrastruktur yang dibedakan menggunakan dua cara, yaitu APBDes dan anggaran dana desa. Setelah tahapan perencanaan, data tersebut dicatat secara manual dalam buku dan catatan oleh kaum umum. Namun, mereka juga telah mengadopsi inovasi baru melalui aplikasi yang dikelola oleh kepala desa dan kaum umum. Dengan aplikasi ini, pencatatan dilakukan berdasarkan tahun, jumlah pembelian, dan fungsi aset, sehingga setelah diinput, nomor aset dapat keluar secara otomatis, membuat pengelolaan aset lebih terstruktur. Ada beberapa langkah dalam pengelolaan aset desa, seperti pengelolaan aset musik dan sound system milik desa yang berkolaborasi dengan remaja setempat, guna untuk partisipasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan acara-acara masyarakat di desa. Selain itu, pengelolaan fasilitas pada gedung serbaguna juga dilakukan oleh perangkat desa dan mencangkup pengurusan dalam kebutuhan komunitas dengan pengawasan dari mereka sendiri. Untuk pengelolaan infrastruktur jalan dikelola dan dirawat secara langsung oleh desa dengan partisipasi aktif dari masyarakat melalui gotong royong. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di Desa Kedemangan yang akan dijelaskan oleh Saudara Akmal Muhajir kepada Saudara Akmal Muhajir untuk dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai permasalahan yang ada di Desa Kademangan. Yang pertama, adanya kurangnya inventarisasi aset.
kurangnya inventaris aset Desa Kademangan tidak memiliki daftar aset yang lengkap atau data yang terbaru sehingga sulit untuk melacak dan juga mengelola aset dengan efektif. Seperti contohnya dari barang-barang yang kemalingan mungkin akan sulit ditemukan. Selanjutnya, dua, penggunaan aset yang tidak efisien. Aset desa mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal, baik karena kurangnya perencanaan yang jelas atau karena kurangnya pemahaman akan potensi aset tersebut. Yang ketiga, ada ketidaktransparan dalam pengelolaan aset. Proses pengelolaan aset desa makin tidak transparan sehingga menimbulkan potensi terjadinya terjadinya kondisi yang buruk terhadap desa. Yang keempat, kurangnya perawatan aset di kantor desa. Masalah perawatan aset di kantor desa Kademangan menjadi sorotan karena banyak barang inventaris yang rusak atau tidak terurus akibat kurangnya perawatan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran, dan pentingnya pemeliharaan rutin, sehingga belum tersedianya prosedur pemeliharaan yang jelas. Berbagai barang seperti komputer, mesin kantor, dan juga kendaraan dinas dibiarkan tanpa pemeliharaan berkala sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, ketiadaan jadwal perawatan atau petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset menyebabkan aset-aset tersebut tidak terawat dan dengan baik. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial karena biaya perbaikan yang tinggi tetapi juga mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, hilangnya aset-aset di kantor desa. Untuk permasalahan kehilangan barang di kantor desa Kademangan menjadi perhatian serius bagi aparat desa dan juga warga setempat. Kejadian ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap barang-barang inventaris desa dan minimnya keamanan di lingkungan kantor desa dan juga barang-barang penting seperti peralatan kantor, perangkat teknologi, dan arsip-arsip dokumen hilang dalam beberapa waktu terakhir yang mengakibatkan terganggunya operasional serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, akses masuk yang kurang terkontrol memungkinkan pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke area kantor tanpa pengawasan. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Saudara Akmal. Berikutnya kita akan membahas tentang solusi yang akan dijelaskan oleh Saudari Nagita. Kepada Saudari Nagita, dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama ada solusi dari inventarisasi dan digitalisasi aset melalui pendataan aset desa secara menyeluruh dengan cara melakukan pendataan seluruh aset tetap dan bergerak dalam waktu 3 bulan dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi dalam waktu 6 bulan. Yang kedua ada menyusun rencana penggunaan aset desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan cara menyusun rencana penggunaan aset dalam waktu 2 bulan setelah inventarisasi dan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti penyewaan tenda dan kursi dalam waktu 4 bulan setelah rencana disusun. Solusi yang ketiga, menerapkan prinsip transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan aset. Dengan cara mengadakan forum desa setiap triwulan untuk membahas pengelolaan aset. Yang keempat, ada pengembangan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan staf desa tentang pengelolaan properti desa, administrasi, dan undang-undang yang berkaitan dengan properti desa. Dengan cara mengadakan pelatihan untuk perangkat desa dalam waktu 3 bulan dengan melibatkan pendamping desa untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala selama proses pengelolaan aset. Dan yang terakhir ada memasang CCTV dan melibatkan para warga untuk berjaga agar tidak terjadinya lagi pencurian aset desa. Nah, dengan cara memasang CCTV di titik-titik yang berpotensi terjadi pencurian serta penjadwalan ronda bersama warga untuk menjaga sekitaran pemukiman desa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja metode penelitian yang digunakan dalam laporan penelitian Desa Kademangan ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Zahra dan Okta Ramayanti. Kepada Saudari Zahra dan Saudari Okta, dipersilakan.
Baiklah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang metode pelaksanaan. Nah, menurut kelompok kami, ada beberapa metode pelaksanaan yang harus dilakukan untuk mengurai dari permasalahan, solusi, serta target apa yang harus dicapai. Nah, yang pertama itu ada melakukan pertemuan dan diskusi dengan mitra. Nah, dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan mitra ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang spesifik dihadapi, khususnya di Desa Kedemangan terkait pengelolaan aset. Dan yang kedua, yaitu perencanaan program pengabdian. Nah, setelah melakukan pertemuan dan diskusi dengan mitra, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu program perencanaan pengabdian, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara merumuskan rencana program pengabdian berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, termasuk penetapan tujuan, metode, sasaran, atau waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan pelatihan. Nah, setelah melakukan perencanaan program tadi, dilakukanlah pelaksanaan pelatihan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan pentingnya pengelolaan aset desa ini yang rasional, terukur, dan berintegritas melibatkan yaitu perangkat desa serta masyarakat setempat secara aktif. Nah, ini nih bisa berupa FGD atau SGD, yaitu forum grup diskusi, ataupun SGD atau sistem SGD atau SGD. Nah, di mana ini dilakukan dengan cara menghadirkan narasumber yang didatangkan ke desa untuk melakukan penyuluhan atau pelatihan. Nah, yang keempat itu ada membangun komitmen antara masyarakat desa dengan masyarakat dengan perangkat desa, di mana memanfaatkan aset itu dengan secara maksimal dan memelihara aset semaksimal mungkin guna optimalisasi aset di Desa Kedemangan. Nah, yang kelima itu ada pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini itu akan melakukan pemantauan terhadap proyek tim yang dilakukan di lapangan, di mana memberikan bimbingan jika diperlukan, atau melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan keberlangsungan dari opini yang telah diberikan tersebut. Dan yang terakhir itu ada pengukuran dampak dan keberlanjutan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya setelah program tadi diberlakukan, maka kita harus mengukur dampak dan bagaimana kelanjutan dari program tersebut. Nah, di sini itu melalui survei ataupun wawancara, serta merencanakan langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan program di lapangan, atau khususnya di Desa Kedemangan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Okta. Baiklah, terima kasih Zahra. Selanjutnya saya akan menjelaskan uraian peran mitra desa Kedemangan, yaitu ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh mitra perangkat desa di Kedemangan, yaitu yang pertama, melakukan pendampingan dan pelatihan. Mitra dapat memberikan pelatihan kepada perangkat desa mengenai manajemen aset, termasuk cara melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan juga pengelolaan aset secara efektif. Nah, pendampingan ini membantu perangkat desa memahami pentingnya pengelolaan aset dan cara melakukannya dengan baik. Yang kedua itu melakukan audit dan juga evaluasi. Seperti mitra dapat membantu melakukan audit di Desa Kedemangan untuk mengidentifikasi aset yang terbengkalai dan juga mengevaluasi kondisi serta pemanfaatannya. Dengan data yang akurat, perangkat desa dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan aset. Yang ketiga yaitu ada peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu mitra dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aset desa dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dan memelihara pengelolaan aset desa. Yang kelima itu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Mitra dapat mendorong perangkat desa untuk menerapkan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Yang keenam, itu ada penggalangan sumber daya.
Mitra dapat membantu perangkat desa dalam mencari sumber daya tambahan, baik itu dukungan teknis untuk memperbaiki dan juga memanfaatkan aset desa yang terbengkalai. Yang terakhir yaitu melakukan pemantauan dan juga evaluasi berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat yang ada di desa Kedemangan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke Zahra. Baik, terima kasih Okta. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana evaluasi dari pelaksanaan program di lapangan. Nah, yang pertama itu ada pemantauan langsung, di mana pemantauan ini dilakukan secara langsung, yaitu datang ke lokasi untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tadi itu berjalan secara sistematis atau terstruktur serta berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya Desa Kedemangan. Nah, yang kedua itu survei kepuasan masyarakat. Nah, survei ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pemahaman mereka, khususnya itu terhadap transparansi pengelolaan aset dan sejauh mana mereka merasa bahwasanya tuh aset tersebut berdampak bagi masyarakat atau desa setempat dari Desa Kedemangan. Dan yang ketiga itu ada evaluasi tertulis, yaitu berupa pertanyaan ataupun tanggapan dari bagaimana sih pandangan dari masyarakat terhadap Desa Kedemangan, khususnya perangkat desa dalam mengelola aset desa. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Okta. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Zahra, yaitu yang terakhir ada keberlanjutan program di lapangan. Nah, itu yang pertama ada pemantauan implementasi, seperti melakukan implementasi program kerja yang dihasilkan dari pengelolaan aset tersebut. Itu baik melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi melalui via online. Yang kedua ada pelaporan dan evaluasi. Nah, hasil dari memantau evaluasi ini, itu masyarakat dapat memberikan tanggapan atau komentar terkait pengelolaan aset yang ada di Desa Kedemangan. Yang ketiga itu kajian dampak melakukan program kerja yang dihasilkan, baik secara internal maupun dengan melibatkan pihak eksternal untuk mengevaluasi efektivitas dan kontribusi program tersebut terhadap pengelolaan aset di Desa Kedemangan. Yang keempat, pemantauan implementasi, melakukan pemantauan terhadap implementasi yang dihasilkan dari pengelolaan aset tersebut. Yang keenam, yang terakhir yaitu kajian dampak melakukan seperti mengevaluasi efektivitas untuk kontribusi program tersebut terhadap pengelolaan aset yang ada di desa. Baiklah, mungkin itu saja dari metode penelitiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya di sini ada jarak tempuh yang kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya melalui Universitas Jambi itu jarak tempuh ke Desa Kedemangan itu memakan waktu 26 menit dengan jarak tempuh 14 km. Jadi ini ada beberapa hasil dokumentasi yang kami ambil melalui penelitian kami ke Desa Kedemangan. Dan mungkin sekian saja hasil dari penelitian kami, hasil dari presentasi kami.